Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar melakukan cloning virtual machine atau cloning VM di VirtualBox untuk materi sistem terdistribusi kali ini ya. Jadi kenapa saya menyarankan menggunakan teknik cloning VM ini? Itu agar VM yang kemarin kita buat yaitu Ubuntu 20.04 server itu tidak kita otak-atik. Jadi kalau misalkan yang kita lakukan saat ini itu nanti rusak, kita jadi tinggal cloning ulang aja. Tidak perlu kita bikin instalasi dari awal kayak gitu. Nah, ini kita akan membuat 3 VM ya. Pertama VM load balancer VM, terus ada web server VM, web server 1 ini namanya, yang kedua web server 2 VM. Nah, kenapa ini bikin 3? Karena ini sedikit clue ya, ke depan itu kita akan membuat sebuah cluster web server. Nah, itu minimal diperlukan tiga server ini, yang load balancer itu nanti yang akan jadi paling depan, yang akan menerima request dari klien. Terus web server 1 itu fungsinya sama dengan web server 2 ya, jadi dia akan ada di belakang load balancer tadi. Jadi ketika ada beban atau request dari klien yang besar, itu dari load balancer akan dibagi ke 2 server ini. Kita simulasinya menggunakan 2 server aja. Nah, ini langsung kita mulai clone ya. Pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Ini punya saya udah aktif. Ini kemarin yang VM udah kita bikin itu Ubuntu Server 20.04. Ini tinggal kita clone. Caranya tinggal ini digeser aja biar bening ya. Caranya tinggal ini yang bagian sini sebelah kiri ini Ubuntu servernya itu di klik kanan, terus klik clone. Nah, kita namakan sesuai dengan kebutuhan. Tadi VM yang pertama namanya load balancer VM. Bagian MAC address policy jangan lupa diubah. Ini generate new MAC address for all network adapter. Jadi biar MAC address di network adapternya itu dibikin baru, walaupun ini cloning. Karena kalau ini tidak kita pilih, MAC address-nya akan sama dengan MAC address yang Ubuntu server tadi. Efeknya nanti ketika di set IP ada kemungkinan konflik. Jadi baiknya ini di generate new MAC address saja. Klik. Path ini biarkan default aja. Kalau misalkan path-nya dirubah ya dari konfigurasi ya. Jadi ini default kalian nggak apa-apa. Next. Ini pilih full clone ya, jangan link. Karena kalau ngelink itu kita akan tergantung dengan image yang ini. Kita pilih full clone, jadi benar-benar di copy ulang itu. VM yang Ubuntu server itu. Klik clone. Ini tinggal kita tunggu. Lama tidaknya proses ini itu tergantung dari spesifikasi komputer kita masing-masing. Oke, sudah jadi satu VM. Sekarang kita bikin VM yang kedua yaitu web server 1 VM. Clone. Nge-clone-nya dari yang Ubuntu server ya. Kita jadikan image utama ini. Jadi istilahnya jadi template-nya. Web server 1 VM. Ini sama, path biarkan default enggak apa-apa, terus MAC address pilih generate new MAC address. Next. Ini sama, pilih full clone, klik clone. Oke, sekali lagi kita clone dari image yang pertama ya, dari yang Ubuntu server, klik kanan, klik clone, kita namakan web server 2 VM. Generate, next,
Ini pilih full clone, klik clone. Oke, sudah bisa ya. Ini sudah ada 3 VM hasil cloning. Ada load balancer VM, web server 1 VM, dan web server 2 VM. Nah, selanjutnya kita perlu mengganti hostname masing-masing server ini. Tujuannya apa? Karena nanti kalau kita login ke VM itu biar kita tahu ada di VM yang mana. Karena defaultnya hostname itu sama dengan hostname-nya itu sama dengan Ubuntu server ini. Nanti kita lihat ya hostname-nya namanya apa. Ini kita nyalakan dulu yang load balancer. Ini lagi proses booting ya, memang sedikit lama karena ini speknya saya bikin memori per VM-nya itu saya bikin 2 GB. Jadi kalau memori kita banyak atau RAM-nya itu banyak ya kita bisa naikkan VM-VM-nya ini bisa lebih tinggi ya. Otomatis spek lebih besar, kecepatan bootingnya juga lebih cepat. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi ini hostname-nya, ini hostname saya itu Ubuntu server. Sama dengan hostname VM Ubuntu server yang dari apa namanya dari sumber yang kita jadikan untuk cloning itu, dari template-nya gitu kan. Jadi sama persis. Login dengan user masing-masing yang sudah dibuat ya. Ini kebetulan user saya Umam. Nah, nih kita lihat. Nah, setelah login ini ada Umam add Ubuntu server. Umam add Ubuntu server ini Umam itu usernya, add Ubuntu server ini adalah hostname-nya. Jadi load balancer VM, web server 1 dan web server 2 itu kalau misalkan kita login keluarnya kayak gitu semua. Umam add Ubuntu server. Nah, ini riskan kalau misalkan kita mengelola banyak VM, bisa nanti kita tidak tahu sedang login di server yang mana. Makanya tipsnya itu baiknya hostname itu dirubah sesuai dengan fungsi dari server tersebut. Nah, karena ini servernya itu akan kita gunakan sebagai load balancer, ya kita ubah namanya menjadi load balancer. Oke, kita mulai edit ya. Caranya tinggal klik sudo, terus nano spasi, sudo spasi nano spasi slash etc slash hostname. Jangan sampai salah ya, karena di Linux kelebihan spasi aja salah, kurang slash aja salah, namanya tidak pas ya juga salah. Jadi harus sama persis kayak gini. Oke, enter. Masukkan passwordnya. Nih, punya saya kan Ubuntu server, kita delete aja, delete. Kita ganti dengan load balancer. Kita samakan dengan apa namanya? VM-nya. Di situ kan load balancer VM, kita samakan aja enggak apa-apa. Load strip balancer strip VM. Oke. Sekarang kita simpan caranya Ctrl X, Ctrl plus X, terus pilih Y, enter. Nah, loh kok masih sama? Tenang, karena ini kita belum reboot. Jadi untuk apa namanya biar hostname-nya itu terpasang, kita harus reboot atau restart server Ubuntu-nya ini yang kita gunakan sebagai load balancer.
Oke, jalankan sudo reboot. Ini untuk restart server ya, perintahnya kayak gini. Kalau kemarin untuk mematikan server, perintahnya sudo spasi power off. Kalau ini untuk restart. Sudo spasi reboot, enter. Nah, nih sudah berhasil ya. Hostname-nya sudah jadi load balancer VM. Load balancer VM. Sebelumnya kan Ubuntu server. Oke, kita login. Masukkan passwordnya. Nah, jadinya kayak gini. Oke, sekarang kita bisa mulai untuk yang apa namanya web server 1 VM. Kita bisa mulai untuk edit hostname-nya, caranya sama ya. Tinggal klik kanan. Ini klik start, bisa juga dari sini. Ini tombol start di sini diklik server 1. Oh ini. Oke, kita login ya. Dengan user yang sudah di-create, usernya itu sama dengan user Ubuntu server kemarin. Masukkan passwordnya. Oke, caranya sama. Sudo spasi nano spasi /etc/hostname. Masukkan passwordnya. Kita ganti sesuai dengan fungsi dari server ini, yaitu web server 1 VM. Kita save dengan Ctrl X, pilih Y, enter. Setelah itu sudo reboot.
Ini sudah berhasil ya, web server 1 VM. Ada yang tanya kemarin, Pak kok kenapa belakangnya ada VM-VM-nya semua? Ya itu suka-suka saya aja sebenarnya, biar mengidentifikasikan bahwa itu VM. Karena kalau misalkan kita kerja di data center beneran itu, kan yang kita kelola ada server fisik, ada server VM. Kalau hostname-nya itu kalau kita samakan semua, nanti untuk mengidentifikasi itu server VM apa fisik, lebih susah, harus buka daftarnya kayak itu. Tapi kalau misalkan dari hostname-nya itu udah kita sesuaikan, begitu kita login, oh tahu langsung tahu oh itu VM. Karena kalau misalkan kerja di data center beneran itu ya kita nggak main virtual box kayak gini, beneran kita loginnya remote. Remote biasanya menggunakan putih, nanti kita belajar pakai itu, remote SSH. Nah, jadi nanti setelah remote itu begitu hostname ada VM-nya langsung tahu, oh ternyata ini server VM. Tanpa kita harus mengecek di daftar inventarisnya. Oke, kita lanjutkan. Coba login ya. Nah, ini udah bisa web server 1 VM. Oke, selanjutnya kita eksekusi untuk yang web server 2. Klik start. Kita login. Usernya sama ya, karena ini hasil cloning jadi sama semua. Oke, kita mulai rubah hostname-nya. Kalau perlu warning kayak gini, biarin aja nggak apa-apa. Sudo nano /etc/hostname. Masukkan passwordnya, kita ubah sesuai dengan fungsi server ini, yaitu web server 2 VM. Ctrl X, Y, enter. Sudo reboot.
Oke, udah jadi, kita login ya. Masukkan passwordnya. Nah, ini jadi kita udah melakukan cloning 3 VM ya, load balancer, web server 1 dan web server 2. Terus kita udah berubah hostname-nya sesuai fungsinya. Nih. Ini yang paling kiri itu load balancer, terus yang tengah itu web server 1, terus yang ini web server 2. Jadi selanjutnya nanti kita akan melakukan praktikum ya, akan melakukan konfigurasi-konfigurasi yang goals-nya itu kita akan membuat 3 server ini menjadi sebuah sistem web server cluster. Jadi load balancer itu dia yang akan menerima traffic. Nah, trafficnya itu akan dibagi ke web server 1 dan web server 2. Jadi bebannya itu dibagi. Daripada menggunakan satu web server kan pasti menggunakan dua web server akan lebih cepat prosesnya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan tutorial berikutnya. Sebelumnya kita shutdown dulu VM-nya. Nah, cara untuk mematikan VM itu mungkin kalau misalkan kalian terbiasa pakai ini tombol X ini di exit kayak gini, itu bisa saja langsung kayak gini ya. Kalau terus oke, tapi ini beresiko. Beresikonya gini, itu kayak kita mematikan paksa komputer kita. Jadi misalkan kita punya komputer fisik, misalkan entah itu PC atau laptop gitu ya. Cara mematikan seperti ini dengan memilih fitur power off the machine, itu kayak kita mencet tombol power, dipaksa kayak gitu sampai tiba-tiba mati langsung. Efeknya kalau misalkan pakai cara kayak gitu kan kalau di PC beneran ada kemungkinan hard disknya rusak atau korup kayak gitu kan. Nah, di VM juga sama, kalau menggunakan cara seperti ini nanti bisa kemungkinan VM-nya korup. Jadi nanti kita harus nge-clone ulang, nge-fix ulang kayak gitu lagi, eman-eman. Jadi sayang ya, kita cancel aja pakai cara yang sewajarnya. Caranya ya kayak gini. Ini di load balancer VM ya. Kita pakai cara sudo spasi power off. Bentar, masukkan passwordnya. Nah, ini cara yang benar mematikan VM. Kalau di Windows berarti kan kayak start shutdown kayak gitu kan, sama. Oke, kita lanjutkan untuk mematikan VM yang kedua. Sudo spasi power off. Masukkan passwordnya. Yang ketiga, langkahnya pertama sudo spasi power off. Power off. Power off itu nyambung semua ya, jangan dikasih spasi. Oke, kita tunggu. Memang kadang ada beberapa yang matinya lama. Ya, kita maklumi ya, namanya juga VM ya. Oke, sambil nunggu ini mati ya, saya langsung tutup. Terima kasih telah menyimak video saya. Nanti saya lanjutkan lagi dengan tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.